Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari aplikasi dari microcontroller untuk membuat sistem running LED atau LED berjalan. Di sini menggunakan microcontroller ATmega 8535. Kemudian kita lengkapi dengan sistem frekuensinya. Di sini menggunakan kristal dan ada kapasitor 22 picofarad. Kemudian ini adalah sistem power on reset menggunakan kapasitor dan resistor ya. Jadi ketika ini dihubungkan dengan power supply, maka ini akan mendapatkan tegangan low dulu ya, tegangan low beberapa saat. Setelah kapasitornya penuh, maka ini akan kembali menjadi high melalui resistor. Di sini LED dihubungkan ke port A yang nanti akan disetting sebagai output. Kemudian untuk kaki anoda dihubungkan dengan PCC melalui resistor R220 ohm, dan katodanya dihubungkan dengan pin dari port A. Misalkan ini dengan port A0, port A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, semuanya ada 8 pin. Nah, kemudian di sini katoda dihubungkan dengan pin dari port A, sedangkan anodanya dihubungkan dengan PCC. Berarti untuk menyalakan lampu LED ini harus diberi tegangan 0 volt. Nah, untuk tegangan 0 volt logikanya adalah bit 0 ya. Jadi ketika ini di set bit 0, maka LED akan nyala. Ketika di set bit 1, maka LED akan padam. Karena ini kalau 1 5 volt, ini 5 volt, tidak terjadi aliran arus listrik, maka LED-nya padam. Kita lihat simulasinya dulu. Kalau saya jalankan, di sini tidak ada input ya, hanya menyalakan LED yang berpindah-pindah nyalanya dari D1 sampai D8 secara berurutan. Nah, di sini ada delay antara satu LED dengan LED yang lainnya. LED yang satu dengan LED yang lainnya itu diberikan delay supaya kita bisa amati nyalanya. Karena kalau tidak diberi delay, ini sangat cepat perubahannya, seolah-olah tidak nyala gitu. Nah, ini bentuk program sudah jadinya ya. Sudah kita masukkan, rangkaiannya sudah sesuai, programnya pun sesuai, maka sistem pun bekerja sesuai dengan perancangan. Kita lihat pemrogramannya. Kita matikan dulu off. Ini source code-nya yang sudah dibuat. Yang pertama adalah kita setting dulu port A sebagai output ya. Berarti kita setting melalui DDRA-nya ya. DDRA untuk berfungsi sebagai output, port A-nya itu harus di-set dengan bit 1. Tapi kita tidak bisa langsung berikan, maka ini melalui register 16 ya. Jadi register 16 itu kita set dengan data biner 0B11111111 semua. Ya, ini mulai dari A0 ya. Dan ini adalah A7. Ini datanya biner. Jadi R16 diisi dengan data biner 11111. Kemudian dari R16
dikeluarkan ke DDRA. Maka DDRA isinya adalah 111111 ini. Ini baru setting agar port A berfungsi sebagai output. Berikutnya kita amati di sini. Kita akan mengeluarkan data ke port A, ya, tapi tidak bisa langsung, ya, melalui register 16. LDI load immediate R16, ya, R16 dengan data biner, ya, 0B 11111110, atau kalau kita baca dari sini 01111111 ini ya, 011111. Maka bit 0 atau A port A0 ini akan nyala, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa rangkaiannya kita menggunakan active low. Jadi ketika di set logika 0 dia akan nyala. Bit 0 untuk menyalakan LED. Berarti LED pertama nyala ini. Nah, kemudian ini belum, baru di R16-nya ya. Kemudian baru dikirimkan ke port A-nya yang terhubung dengan LED. Ya. Out port A R16. Ya. Keluarkan kemana? Ke port A, data dari R16. Jadi data R16 dikeluarkan ke port A. Data R16 berapa ini kan tadi? Nah, kemudian baru LED yang pertama itu nyala. Nah, ini tidak bisa kita langsung geser ke LED kedua ya, karena nanti sangat cepat, kita tidak akan bisa amati perubahannya. Maka perlu diberikan delay, penundaan waktu agar mata kita mampu untuk menangkap sinar yang dipancarkan oleh LED tadi. Maka perlu diberikan delay ya, tundaan ya. Di sini perintahnya adalah call, relative call. Di sini labelnya adalah delay. Boleh nanti pemberian namanya bebas. Di sini yang dipanggil adalah label atau routine delay. Di mana delay ini? Ini adalah routine delay. Ada apa di routine delay? Yang pertama LDI R20 $0A. Berarti R20 diisi dengan data heksadesimal 0A. Nah, 0A ini kalau diubah ke desimal adalah 10 ya, 10 adalah A gitu kan. Jadi R20 isinya adalah 10 kalau bentuk desimalnya. Kemudian kita jangan dulu lihat ini. LDI R20 $FF. Isi LDI R21 $FF. Isi register 21 dengan data heksadesimal FF atau 255 kalau dalam bentuk desimal. Kemudian ke sini LDI R22 $FF, ini sama juga. Berarti isinya adalah 255. Berikutnya decrement R22. Decrement isi R22 kurangi 1. Tadi kan R22 isinya berapa? 255. Kurangi 1. Berarti 254 kan. Kemudian ada perintah BRNE lagi. Branch ya, lompat ke percabangan ya, jika isi R22 tidak sama dengan 0. Nah, tadi kan 255 kurangi 1 254 ya. 0 bukan, berarti dia akan lompat ke label lagi. Ada apa? Nah, baru kita kasih label lagi gitu ya. Ada apa di label lagi? Di sini kurangi lagi R22 isinya dengan 1, kurangi 1. Tadi kan 254 kurangi 1, 253. Diperiksa lagi apakah sama dengan 0? Dan kalau tidak sama dengan 0 harus lompat ke lagi gitu. Ternyata 253 tidak sama dengan 0, berarti lompat ke lagi. Dan seterusnya. Jadi ini looping di sini ya. Sampai ketika R22 dikurangi 1, misalkan tinggal 1, kurangi 1 berarti jadi 0. Apakah R22 0? Ya. Kalau ya 0 berarti lanjut ke perintah berikutnya. Kalau tidak sama dengan 0, maka lompat lagi ke label lagi gitu ya.
Nah, ternyata sudah 0 nih. Berarti 255 kali lah ya. Berarti sini. Kurangi R21. R21 isinya berapa sih tadi? Nah, FF ya. 255. 253 berarti kan kurangi 1. Kemudian dicek lagi, apakah sama dengan 0? Nggak sama kan, baru 253. Maka karena tidak sama dengan 0, berarti lompat ke label lagi 2. Nah ini ya. Nah baru kita arahkan kemana nih? Oh ini di sini. R22 diisi lagi dengan FF. Tadi kan sudah 0 R22, sekarang isi lagi dengan FF. Masuk lagi ke sini gitu. Terus di sini looping, masuk lagi ke sini. 253 tadi kurangi 1, 252 gitu kan. Apakah sama dengan 0? Belum. Berarti lompat lagi ke sini. Diisi lagi R22 dengan FF. Di sini looping lagi. Terus ya sampai 0 baru masuk ke sini. Apakah sama dengan 0? Belum juga, diisi lagi dan seterusnya. Sampai R21 ini adalah 0. Ketika sudah 0 baru program lanjut ke sini ya. Dekremen R20. R20 tadi isinya berapa sih? 10. 10 kurangi 1. 10 kurangi 1 9. Apakah sama dengan 0? Bukan ya. Berarti lompat lagi ke lagi 3 ya. Lagi 3 mana? Ini. Nah, diisi lagi R21 diisi FF, R22 diisi FF dan seterusnya. Jadi nanti kita akan mendapatkan delay waktu ya, karena program belum melangkah ke proses selanjutnya, itu sebanyak 255 ya, dikali 255 dikali 10. Itu tundaannya. 255 kali 255 kali 10 ya. Dikali misalkan 1 mikrosecond ya. Lumayan itu. Mungkin kita bisa dapatkan sekitar 50 atau 500 milisecond ya, setengah detik lah. Proses yang panjang ini hanya menghasilkan setengah detik gitu. Ketika ini dilanjutkan ya, R20 akhirnya 0, maka ketemulah perintah return ya. Dan itu akan kembali ke program yang tadi dia tinggalkan. Dia di sini tadi ditinggalkan ya, maka dia kembali ke sini. Eksekusi berikutnya adalah LDI R16 0B1111110 01 ya, 01. Berarti ini sama dengan ini ya. Berarti ini nanti maksudnya adalah LED kedua atau port A1 itu yang nyala. Jadi mulai bergeser ya. Nah, sini. Jadi ini nyala, sekarang bergeser ke sini. Terus nanti ini juga mengalami penundaan waktu ya, karena setelah ini dikeluarkan di port A melalui R16, dipanggil lagi delaynya, ya, maka kembali lagi ke sini. Terus mungkin kita dapatkan setengah detik. Setelah selesai baru ke sini lagi. Nah, di sini adalah LED ketiga ya yang nyala dan seterusnya. Sampai sini program akan ketemu RJMP ulang ya. Relatif jam lompat ya. Kalau call itu harus bisa balik lagi, tapi kalau lompat nggak balik lagi ya. RJMP ulang berarti dia lompat eksekusinya ke label ulang. Nah, baru kita buat ulang sini. Nah, penamaannya bebas sih. Nah, dilaksanakan lagi. Makanya cara kerjanya nanti ini nyala, kemudian pindah ke sini satu-satu ya, pindah ke sini terus sampai ini, baru pindah lagi ke sini dan seterusnya. Jadi bagaimana kalau kita mau ubah polanya, misalkan dari sini ke sini ya, atau dari tengah ke pinggir, itu bebas dengan menentukan data yang dikirimkan ke port A ini ya. Tinggal kita modifikasi 00-nya. Seperti itu kita buat programnya. Kemudian nanti ini dicek ya, kalau programnya udah dibuat, kemudian dibuild ya. Kalau sudah compile successfully, itu berarti secara penulisan program oke ya. Kita bisa lihat nanti apakah sudah betul ya. Tapi belum tentu
benar jalannya programnya. Jadi cara penulisan programnya saja sudah betul, tapi jalannya program belum tentu. Ya. Baru kita amati kembali di sini, misalkan. Ya. Nah, ini masih yang tadi. Oke, seperti itu, sederhana ya. Silakan diuji cobakan, misalkan membuat program dari tengah ya, dua jalannya nih, dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah, bareng gitu, bersamaan. Ini nyala ke sini, nah ini nyala ke sini bersamaan. Atau mau gantian juga bisa dimodifikasi ya. Silakan dikerjakan penugasannya, kemudian dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.